Jadi ini sebenarnya lebih ke kebiasaan, istilah yang kebiasaan itu yang memang akhirnya membuat kita jadi, ini mempengaruhi pola pikir nggak sih sebenarnya Mbak Tiwi ya? Kalau kita boleh tahu, mungkin Hmm. teman-teman banyak yang penasaran, ini kebiasaan ini apakah mempengaruhi, kan ada yang riset-riset sudah membuktikan bahwa sebenarnya kalau kebiasaan-kebiasaan yang bagus kayak meditasi, bahkan sampai main game pun itu bisa memacu ya hormon dopamin supaya keluar gitu. Nah, ini kebiasaan Hmm. ini justru apakah mempengaruhi juga hormon-hormon kita, Mbak Tiwi ya? Ah ya betul. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu ya, yang namanya kita mengkonsumsi konten-konten ini ibaratnya itu menambah informasi ya yang ada di dalam otak kita. Nah, otak kita itu kan memproses seluruh informasi itu. Nah, di dalam otak kita itu ada bagian yang namanya prefrontal cortex, Mas. Hmm. Di bagian ini ya, di mana bagian prefrontal cortex ini berfungsi untuk bagaimana kita mengambil keputusan, Hmm. bagaimana kita berpikir rasional, seperti itu. Hmm. Nah, Mas bisa bayangkan ketika kita itu terbiasa tidak memahami sesuatu, tidak berpikir kritis, maka Hmm. jadinya apa? Bagian prefrontal cortex ini tidak kuat kan. Otak itu Hmm. teman-teman kita bisa bisa ibaratkan gini ya, otak itu tuh seperti otot. Otot itu Hmm. kan harus dilatih kan agar dia Dilatih, kuat. Iya nah. betul. Otak pun juga sama, kita harus latih otak kita itu untuk jaringan sarafnya itu menjadi lebih kuat. Nah, di dalam otak ini kan terjadi pemrosesan informasi. Karena saking banyaknya informasi-informasi yang tidak bermakna ini masuk di dalam otak kita, Hmm. ya kan, tidak ada pelibatan berpikir kritis di situ, dan otak itu punya sifat neuroplastisitas, Mas. Nah, Hmm. dia itu kan selalu menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berada, di mana kita berinteraksi. Hal-hal yang baru yang kita dapat itu otak serap gitu. Iya, kalau sepenggal-sepenggal seperti itu, akhirnya apa? Capek Mas otaknya. Jadi Hmm. lelah gitu. Makanya Iya. akhirnya berpengaruh kepada si prefrontal cortex ini. Akhirnya Hmm. jadi kebiasaan kita juga ya, karena otak ya akhirnya Hmm. kita jadi terbiasa. Oh ya udah, instan-instan kita scrolling itu. Nah, Hmm. tubuh kita ini kan mengingat Mas, mengingat apa yang terjadi gitu ya. Karena dari otak itu kemudian menggerakkan segala seluruh sensori yang ada di tubuh Hmm. kita. Nah, apa kaitannya dengan hormon-hormon tadi? Hmm. Betul sekali Mas. Ketika kita main game, kita nonton Hmm. video-video yang kita suka itu kan Hmm. muncul Iya. ada rasa senang ya kan? Iya. Rasa senang, dopamin itu. Nah, itu Hmm. memberikan rasa senang buat kita. Termasuk kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nonton nonton pembicaraan kita hari ini, mereka merasa tercerahkan, itu juga Hmm. memunculkan dopamin. Tapi Hmm. jadinya kalau ada yang kecanduan nih, ya dengan Hmm. tontonan-tontonan tuh, ya kan, Hmm. kecanduan ini akhirnya apa? Bikin otak kita itu jadi kayak semu nih kesenangannya, ya kan? Hmm. Iya betul, dan itu kan di bagian emosi kita tuh teman-teman. Padahal kalau yang namanya emosi sama berpikir kritis itu kan di bagian prefrontal cortex ini kadang-kadang nggak bisa sejalan gitu. Oh. Makanya ya harus seimbang. Hmm. Apalagi kalau sudah terlalu lelah itu, akhirnya apa? Bukannya kita dapat si dopamin lagi, tapi akhirnya kortisol yang naik. Hmm. Nah, masalahnya gini, ketika Nah. kortisol itu kemudian keluar, teman-teman, ini akan menghimpit yang namanya bagian otak kita yang lain, ini bagian memori, itu namanya hipokampus. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau kita mendapatkan hal-hal yang baru, kita belajar hal-hal yang baru, untuk kita menjadi ingat, itu dikonsolidasi oleh yang namanya si hipokampus ini, agar bisa menjadi ingatan jangka panjang. Hmm. Nah, kalau nih si prefrontal cortex-nya pun juga sudah turun, ya kan, informasinya pun juga nggak ada yang bermakna, nggak ada sesuatu yang bagus untuk diri kita, um, terjadi yang namanya penurunan kemampuan kognitif, penurunan juga kemampuan kita mengingat sesuatu. Hmm. Bahaya banget itu sebenarnya.